Bahkan pada menu ini, di sini ada menu beranda dan diklatku, dan kembali ke halaman sebelumnya. Itu di halaman SIM PPG, itu kembali ke halaman berikutnya. Nah, untuk menuju halaman SIM PPG-nya, silahkan Ibu Bapak pilih menu diklatku. Nah, di sini ada menu-menu. Ibu Bapak tentu nanti di sininya diklat PPG Daljab tahap 3. Saya coba mencontohkan ini untuk diklat PPG. Diklat PPG tahap 2, diklik saja. Misalnya ini di guru kelas SD, modul 1, tinggal di klik tautan modul. Din Wahyudin. Halo, tes. Ada. Bapak Ibu, mohon maaf ada kesalahan teknis yang akan kita coba perbaiki sekitar 5 menit. Ditunggu ya. Baik Bapak Ibu, ada gangguan teknis, tidak lama. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah Bapak Ibu nanti diklik tautan modul, Bapak Ibu akan diarahkan pada pembelajaran teknis yang terdapat pada layar Bapak Ibu. Yang terdapat pada layar Bapak Ibu. Nah, apabila tampilannya seperti ini, Ibu Bapak bisa klik ini tombol di atas ini untuk membuka tampilan yang berada di sisi Ibu Bapak. Nah, ini akan muncul menu-menu yang ada di sebelah kiri Ibu Bapak. Bisa sambil dicoba, mungkin yang sudah ada laptopnya bisa dicoba ke alamat ini. Nah, baik Bapak Ibu,
Di halaman ini Ibu Bapak akan menemukan di sini menu simulasi latihan, belajar bersama, modul penguatan integritas, dan materi-materi untuk selama 30 hari ke depan. Nah, untuk pembelajaran pertama sebagai adaptasi nanti Ibu Bapak terhadap pembelajarannya, Ibu Bapak dapat melihat pada menu simulasi dan latihan. Ini kita sorot saja, kemudian akan muncul di sini pengenalan terhadap sistem pembelajaran ini sendiri. Nah, di sini ada kumpulan video tutorial. Ibu Bapak tinggal dibuka saja, nanti akan muncul video-video tutorial cara penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Nah, di sini Ibu Bapak tinggal dibuka saja. Nanti Ibu Bapak akan melihat video-video cara penggunaan sistem pembelajaran daring. Di sini ada menggunakan folder, kemudian ada cara menggunakan BBT, tinggal di play saja, nanti dibuka saja terlebih dahulu sebelum Ibu Bapak besok memulai pembelajaran dengan fasilitator-fasilitator yang telah dijadwalkan. Baik, nah itu untuk kumpulan video tutorial. Nah, pada menu juga ada tata cara penggunaan web meeting. Di sini digunakan biasanya sebagai nanti ada pertemuan secara virtual dengan fasilitatornya baik di awal maupun di akhir setiap pembelajaran. Kemudian kalau ada yang bentuknya seperti ini berarti ini kuesioner. Ibu Bapak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Jika menemukan tombol seperti ini warna hijau dan biru, ini adalah forum diskusi. Kemudian untuk tombol seperti ini, Ibu Bapak ini untuk menggugah atau mengupload tugas-tugas setiap pembelajaran dari. Silakan dibaca saja. Ibu Bapak hari ini sudah dapat dibuka oleh Ibu Bapak. Nah, ini adalah belajar bersama. Di sini adalah yang telah disediakan oleh GTK Kemdikbud. Ada berbagai halaman untuk Ibu Bapak dapat memperdalam konsep-konsep pendidikan, di mana di sini ada untuk laman guru berbagi, di mana di sini ada kumpulan-kumpulan RPP, ataupun nanti ketika ada hasil produk RPP yang Ibu Bapak hasilkan, ini bisa diunggah melalui laman ini. Jadi Ibu Bapak bisa berbagi dengan yang lain dari hasil selama proses pembelajaran PPG ini. Ini ada laman YouTube juga, di sini ada video-video pembelajaran, di sini Ibu Bapak bisa mempelajari bagaimana macam-macam pembelajaran, terutama di masa pandemi ini mungkin bisa menjadi bahan rujukan Ibu Bapak. Nah, setelah Ibu Bapak membaca semua simulasi dan latihan dan belajar bersama, selanjutnya di sini ada menu modul penguatan integritas, di mana modul ini dikembangkan oleh tim KPK Republik Indonesia, di mana untuk memperkuat penguatan integritas Ibu Bapak. Di modul ini Ibu Bapak belajar secara mandiri. Ini belum didampingi oleh fasilitator. Ibu Bapak silakan bisa membaca modul-modul yang tersedia. Kemudian untuk bahan pembelajarannya bisa diunduh. Di sini ada tombol, setiap ada tombol folder seperti ini adalah kumpulan-kumpulan bahan pembelajaran. Kemudian Ibu Bapak bisa berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya mengenai modul-modul yang ada di penguatan integritas. Di sini ada kegiatan refleksi, yaitu untuk merefleksikan selama Ibu Bapak berkegiatan membaca kegiatan belajar penguatan integritas. Nah, di sini juga ada untuk tugas akhir yang harus diunggah. Jadi pastikan Ibu Bapak membaca
modul-modul yang tersedia, sehingga nanti ketika akan mengunggah tugas itu tidak bertanya lagi tugasnya seperti apa. Jadi sebelum bertanya tugasnya harus ngapain, silakan dibaca dulu di setiap kegiatan pembelajarannya. Tugas kita coba buka ini, tugasnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nanti Ibu Bapak menggugahnya di halaman ini, tinggal add submission aja. Kemudian silakan Ibu Bapak masukkan atau seret di drag saja filenya ke sini, atau bisa diambil langsung ke filenya di mana disimpannya di komputer Ibu Bapak. Ketika sudah masuk, silakan klik save change saja. Nah, untuk waktu kapan pembelajaran penguatan integritas ini dilakukan, ini Ibu Bapak dilakukan di luar jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan oleh prodi masing-masing. Jadi pembelajaran itu jadwalnya dari Senin sampai Sabtu. Nah, kapan pembelajaran pembelajaran modul penguatan integritas dilaksanakan? Bisa di hari Minggu atau mungkin nanti malam juga bisa dilakukan. Yang terpenting ini dibuka selama pembelajarannya masih berlangsung. Jadi bisa dilakukan kapan saja di luar jadwal yang telah ditentukan oleh prodi bidang studi masing-masing. Nah, bagaimana kegiatan untuk yang didampingi oleh dosen? Ibu Bapak mulai hari besok itu pertama materi yang akan disampaikan yaitu tentang pedagogik 1, yaitu konsep dasar ilmu pendidik. Diklik saja. Nah, Ibu Bapak di sini ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Apa saja? Yaitu di setiap kegiatan ini bersifat asinkronus, di mana fasilitator nanti hanya mendampingi saja, belum ada interaksi secara tatap muka melalui virtual. Di sini ada 4 kegiatan belajar. Ibu Bapak silahkan belajar secara mandiri di sini. Dibaca saja modul-modulnya di sini apa saja. Nah, ini untuk kegiatan A11, kegiatan belajar 1 itu silakan sebelum melakukan semua aktivitas, Ibu Bapak silakan membaca dulu petunjuknya seperti apa. Dibaca dulu cara apa yang perintah-perintahnya, ini harus ngapain ini dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, nanti materinya bisa Nah, untuk bahan bacaannya, Ibu Bapak bisa mendownload di folder bahan pembelajaran pedagogik 1. Silahkan download terlebih dahulu untuk bahan pembelajarannya. Setelah itu baru masuk ke kegiatan belajar 1. Ini ada 4 kegiatan belajar. Di sini ada 4 tes formatif di setiap kegiatan belajarnya. Ini diberikan waktu selama. Nah, untuk formatif ini, Ibu Bapak diberikan kesempatan tidak terbatas. Silakan. Ibu Bapak bisa mengulang berkali-kali sampai mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi saya tekankan kembali bahwa untuk tes formatif ini tidak dibatasi jumlahnya berapa kali Ibu Bapak
bisa mencoba untuk formatif ini tidak dibatasi. Jadi Bapak bisa mencoba berkali-kali untuk tes dari formatif ini. Nah, untuk kegiatannya ini harus secara berurutan. Ibu Bapak tidak bisa ke KB2 dulu atau ke KB4 dulu, tapi harus dari KB1 dulu. KB1, KB2, 3, dan 4 ini harus secara berurutan. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai, baru Ibu Bapak bisa beranjak ke kegiatan selanjutnya. Misalkan ini yang sudah dijadwalkan oleh prodi masing-masing, misalnya ini kegiatan untuk di hari ke-1 di tanggal 25. Nah, ini adalah kegiatan untuk di tanggal 26, di hari Rabu. Di sini ada forum diskusi, ada refleksi, ada chat, ada web meeting. Silakan Ibu Bapak nanti menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan fasilitatornya. Misalkan untuk jadwal web meeting itu fasilitatornya menjadwalkan misalnya di hari Rabu jam 2 siang. Nah, Ibu Bapak jam 2 siang harus sudah masuk ke halaman web meetingnya. Nah, di sini Ibu Bapak ketika melakukan web meeting, disarankan Ibu Bapak untuk menonaktifkan video sharingnya atau webcamnya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk memudahkan nanti tidak berat sistemnya. Kalau buka videonya semua, takutnya nanti akan memberatkan sistem web meetingnya sendiri. Jadi silakan dibuka webcamnya jika diminta oleh fasilitator. Jadi ketika Ibu Bapak masuk sini, silakan tinggal klik join session saja. Baik, sambil web meetingnya dulu terbuka, kita lanjutkan saja ke yang berikutnya. Nah, ini untuk web meeting. Kegiatan selanjutnya apa? Ini sudah terbuka untuk web meetingnya. Nah, ini seperti ini tampilannya Ibu Bapak. Nah, ini untuknya misalnya mikrofonnya di on. Wow. Tes, tes, tes. You are currently the only person in this conference. Nanti bagaimana cara mematikan video share-nya? Di sini ada tombol ini. Ini bila slash gini berarti dinonaktifkan, tapi bila ingin dibuka tinggal diklik saja. Wow. Start sharing. Nah, begitu caranya bila ingin membuka share video webcamnya. Kita tutup lagi. Nah, Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak selesai dengan di hari kedua dengan web meeting, nah selanjutnya di sini ada
tes sumatif. Nah, tes sumatif ini hanya bisa dilakukan selama 1 kali. Jadi mohon apabila akan melakukan tes sumatif, pastikan koneksinya stabil dan tidak membuka tab yang lainnya selain untuk tes sumatif. Jadi mohon nanti silakan Ibu Bapak untuk melakukan tes sumatif, pastikan koneksinya stabil karena jangan dipakai untuk coba-coba. Saya ingin coba dulu lihatnya seperti apa, jangan, karena kesempatannya hanya 1 kali. Oke, di berikutnya setelah tes sumatif nanti ada tugas akhir. Nah, setelah di tugas akhir ini, nanti Ibu Bapak ini tempat untuk mengumpulkan tugas-tugas yang harus dikumpulkan sesuai dengan perintah yang ada pada pembelajaran. Nah, berikutnya itu setelah ini selesai, ini dilakukan dalam waktu 3 hari. Setelah selesai 3 hari, Bapak Ibu akan lanjut ke materi berikutnya. Kemudian di materi berikutnya sama. 1 modul itu waktunya 3 hari. Jadi mohon dipastikan kembali Ibu Bapak dalam mengumpulkan tugas karena akan mengganggu proses selanjutnya. Begitu. Nah, mungkin Ibu Bapak bisa mencoba saja karena hari ini aksesnya mungkin dari tadi malam sudah dibuka. Silakan Ibu Bapak mencoba sendiri sistem-sistemnya seperti apa, menu-menunya seperti apa. Nanti jika ada kesulitan-kesulitan dalam hal pembelajaran, nanti ada kelas admin kelasnya masing-masing. Di mana bisa menemukannya Ibu Bapak nanti di sini ada partisipan siapa saja teman-temannya ataupun para pengajarnya di sini Ibu Bapak bisa lihat. Untuk yang statusnya teacher ini berarti tim pengajarnya. Untuk yang student ini berarti siswa, berarti teman-teman Ibu. Nah, untuk adminnya nanti akan membuatkan grup masing-masing sesuai dengan nomor HP yang Ibu Bapak daftarkan di sistem SIM PKB. Nah, nanti kami akan add nomor Ibu Bapak berdasarkan berdasarkan nomor telepon yang telah Ibu Bapak daftarkan. Apabila ada perubahan nomor telepon, misalnya nomor teleponnya tidak aktif ataupun bukan nomor WA, silakan Ibu Bapak bisa menghubungi nomor layanan yang ada di web ppg.sps.upi.edu. Silakan Ibu Bapak nanti bisa dicoba sendiri si sistemnya ini biar lebih jelas lagi Ibu Bapak. Nanti ini ada 10 modul. Untuk modul 1 sampai 4 untuk pedagogik itu semuanya sama. Mau bidang studi SD, TK, IPS, IPA itu sama. Yang lainnya berbedanya nanti di sini. Nanti silakan Ibu Bapak dicoba saja hari ini untuk simulasi dan modul penguatan integritas. Mulai besok Ibu Bapak bisa masuk ke pedagogik 1. Nah, mungkin itu saja Ibu Bapak penjelasan secara singkat. Apabila nanti Ibu Bapak mengalami kendala-kendala dalam penggunaan sistemnya sendiri, nanti bisa ditanyakan langsung ke admin kelasnya masing-masing. Baik Ibu Bapak, untuk kegiatan selanjutnya hari ini adalah Ibu Bapak akan diarahkan ke